Tidak semua pemain lahir untuk disorot sejak kecil. Sebagian harus berjalan dalam senyap, jatuh, bangkit, lalu membuktikan bahwa mimpi bukan sekedar hayalan. Di tengah gemerlap stadion dunia, ada satu nama yang kini membuat banyak mata terdiam. Enzo Fernandez. Ia bukan pemain dengan kisah yang instan, bukan pula anak emas yang langsung disanjung sejak awal. Namun pada hari ini, dunia mengenalnya sebagai otak permainan, pemimpin di lini tengah, dan sekaligus simbol generasi baru sepak bola Argentina. Tapi, perjalanan itu dimulai dari tempat yang sangat sederhana. Dan inilah kisah tentang Enzo Fernandez. Enzo Jeremias Fernandez lahir pada tanggal 17 Januari tahun 2001 di San Martin, wilayah kecil di Buenos Aires, negara Argentina. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana sepak bola bukan hanya sekadar untuk hiburan, melainkan jalan keluar dari keterbatasan hidup. Sejak kecil, Enzo sudah terbiasa bermain di lapangan yang sempit, dengan sepatu usang dan bola yang nyaris tak layak untuk dipakai. Namun dari tempat sederhana itulah lahir kecerdasan bermain yang tak biasa. Ayahnya menjadi figur penting, mengajarkannya disiplin dan juga kesabaran. Sementara ibunya selalu mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah kekuatan sejati. Sejak usia dini, Enzo tak dikenal karena fisiknya, melainkan karena pikirannya. Ia membaca permainan seperti orang dewasa saat anak lain masih mengejar bola tanpa arah. Perjalanan profesionalnya pun dimulai bersama River Plate, klub yang terkenal mencetak pemain berbakat Argentina. Namun jalan Enzo tidak mudah. Ia sempat dipinjamkan ke Defensa y Justicia, sebuah langkah yang justru mengubah segalanya. Di sana pun ia berkembang, bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai pemimpin. Ia pun membantu klub itu meraih Copa Sudamericana tahun 2020, pelan tapi pasti. Nama Enzo pun mulai diperbincangkan di Amerika Selatan. Ketika Enzo pindah ke Benfica, banyak yang meragukannya. Di liga baru, tekanan baru, dan budaya baru. Namun hanya dalam beberapa bulan, ia pun menjelma menjadi jantung permainan. Ia mengontrol tempo, mengatur irama, dan menghidupkan permainan. Setiap sentuhan terasa matang, setiap umpan memiliki tujuan. Eropa mulai memperhatikan, pemandu bakat berdatangan, dan namanya pun mulai disebut di meja-meja elit. Puncaknya terjadi di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Di usia yang masih sangat muda, Enzo bukan hanya tampil, ia pun bersinar. Gol indah ke gawang Meksiko, visi permainan yang dewasa, dan mental baja di panggung terbesar dunia. Argentina pun menjuarai Piala Dunia tahun 2022 silam, dan Enzo dinobatkan sebagai Best Young Player of the Tournament. Tak lama setelah itu, Chelsea datang dengan harga yang mengguncang sepak bola dunia. Ia pun
dibeli dengan harga 100 juta pound sterling. Enzo resmi menjadi salah satu pemain termahal sepanjang sejarah. Namun, harga mahal membawa tekanan yang cukup berat. Di Premier League, ritmenya lebih cepat, fisik pun lebih keras, dan ekspektasi tak mengenal ampun. Chelsea kala itu sedang tidak stabil. Kritik pun berdatangan. Banyak yang mulai meragukan, apakah Enzo sepadan dengan harganya? Tapi disinilah mental juara diuji. Alih-alih menyerah, Enzo justru berkembang. Ia menjadi pemimpin diam-diam, mengatur tempo, membaca permainan, dan tetap tenang di tengah kekacauan. Cedera, tekanan media, dan tuntutan publik tak membuatnya pun runtuh. Justru ia menempa karakternya. Setelah euforia Piala Dunia mereda, dunia tidak memberi Enzo Fernandez waktu untuk bernapas. Ketika seseorang dibeli dengan harga ratusan juta euro, ia tidak lagi dianggap manusia. Ia berubah menjadi investasi. Setiap sentuhan bola dinilai, setiap kesalahan diperbesar, dan setiap kekalahan ditimpakan ke pundaknya. Chelsea bukan sekedar klub, ia adalah mesin tekanan tanpa ampun. Disinilah mental seseorang diuji. Bukan saat semuanya berjalan baik, tetapi saat semua mata menunggu kegagalanmu. Dan Enzo belajar menghadapi itu dalam diam. Ia pun tidak mau membalas kritik, tidak membangun narasi pembelaan. Ia hanya memilih untuk bekerja dalam kesunyian. Latihan lebih lama, datang lebih awal, dan pulang paling akhir. Ia tahu sejarah tidak dibangun dari keluhan. Memasuki musim tahun 2024-2025, Enzo tampil lebih matang. Ia bukan sekedar gelandang bertahan, tetapi mengatur irama permainan. Visinya pun tajam, akurasi umpannya pun meningkat, dan kepemimpinannya pun mulai terasa. Di Chelsea sendiri, ia kini dianggap sebagai pondasi masa depan. Dan di timnas Argentina, ia menjadi penerus generasi emas. Banyak yang mulai sadar, Enzo ini bukan sekedar pemain mahal. Ia pun bertransformasi menjadi investasi jangka panjang. Enzo Fernandez memiliki prestasi sepanjang karirnya. Ia menjuarai Piala Dunia tahun 2022, Best Young Player di Piala Dunia 2022, juara Liga Argentina, juara Copa Sudamericana, finalissima winner, pemain inti Chelsea, dan ia sebagai pilar timnas Argentina. Prestasi itu bukan datang dari bakat semata, melainkan dari kerja keras tanpa henti. Dari kisah Enzo Fernandez, kita pun belajar satu hal yang penting. Tidak semua orang akan percaya pada mimpimu, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berjalan. Ia membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya. Tidak perlu menjadi yang paling bersinar sejak awal, cukup bertahan dan terus berkembang. Perjalanan Enzo Fernandez belum selesai. Ia masih muda, masih lapar, dan masih haus akan kemenangan. Dan mungkin saja kisah terbaiknya bahkan belum ditulis.
jika kamu percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol, tapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan juga mimpi. Maka kisah Enzo inilah adalah cermin dari semua itu. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini bersama Soccer First ID. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan, karena setiap legenda selalu dimulai dari sebuah cerita. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.